Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi bacaan. Dalam menulis suatu karya ilmiah, diperlukan kemampuan untuk membaca dan juga memahami topik dari berbagai bacaan, baik bisa dari buku, jurnal, maupun bacaan yang lainnya. Diperlukan mengolah sumber bacaan dan menyajikan dengan hasil karya sendiri atau disajikan dalam bentuk yang berbeda dari bacaan sebelumnya. Maka hal-hal ini bisa disebut dengan kegiatan meringkas, kegiatan resensi, kegiatan merangkum, dan kegiatan sintesis ataupun membuat abstrak dan juga yang lainnya. Lalu apa saja yang disebut sebagai reproduksi bacaan? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Dan yang pertama adalah kegiatan meringkas. Kegiatan meringkas yakni kegiatan menulis tulisan yang panjang dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya dan juga jelas. Dalam kegiatan ini, suatu keindahan bahasa, ilustrasi, dan penjelasan cukup dijelaskan sesingkat-singkatnya dan juga dianggap yang seperlunya saja hanya ditulis. Nah, berikut cara-cara untuk melakukan kegiatan meringkas. Yang pertama adalah bacalah suatu bacaan dengan berkali-kali agar kamu memahami apa inti dari suatu bacaan tersebut. Dan yang kedua adalah garis bawahi suatu bacaan yang menurut kamu penting. Bisa juga dilakukan dengan menandai suatu bacaan yang penting tersebut dengan cara kamu sendiri. Dan yang terakhir adalah catat semua hal-hal yang menurut kamu penting dengan menggunakan bahasa kamu sendiri, akan tetapi tetap memperhatikan gagasan dari bacaan asli tersebut. Kemudian kegiatan yang kedua adalah ikhtisar. Kegiatan ikhtisar dan juga kegiatan meringkas yakni kegiatan yang sama-sama menyusun atau mencari inti dari suatu bacaan. Namun sebenarnya kedua kegiatan tersebut sangatlah berbeda. Letak perbedaannya terdapat pada susunan isi dari suatu bacaan. Dengan ikhtisar tidak perlu memperhatikan suatu susunan, dan kemudian ringkasan sangat perlu memperhatikan susunan isi dari suatu bacaan tersebut. Kegiatan menyusun ikhtisar bertujuan untuk penghematan kata dan juga mengeluarkan ekspresi, dan yang terakhir adalah digunakan untuk mempermudah seseorang untuk memahami dari inti suatu bacaan tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan resensi. Kegiatan resensi sendiri dibuat untuk mengulas atau memberi penilaian kepada suatu bacaan dan bisa juga digunakan sebagai pertimbangan suatu pembaca untuk melanjutkan atau tidak membaca buku tersebut. Nah, kegiatan ini juga bisa disebut atau diartikan dengan suatu kegiatan mempromosikan suatu karya ilmiah atau memperkenalkan buku-buku baru dari suatu penerbit kepada pembaca ataupun khalayak umum. Nah, kemudian masuk ke kegiatan keempat, yakni kegiatan merangkum atau menulis rangkuman. Kegiatan merangkum bisa disebut dengan kegiatan meringkas. Akan tetapi kegiatan ini bersifat padat dan juga menyeluruh, juga memuat unsur utama dalam suatu bacaan. Kegiatan ini juga dapat mempermudah suatu pembaca untuk menulis peta konsep dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Mereka juga bisa menghilangkan contoh, ilustrasi, atau keterangan penjelasan yang lainnya yang bersifat kurang penting. Dan di sini mereka juga tidak boleh mengubah sistematika ataupun urutan gagasan suatu bacaan tersebut. Kemudian
kegiatan selanjutnya yakni kegiatan sintesis. Kegiatan sintesis sendiri bisa diartikan dengan suatu kegiatan merangkum suatu pengertian atau pendapat dari dua atau lebih bacaan yang digunakan untuk menghasilkan suatu tulisan baru yang dibutuhkan oleh penulis tersebut. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara-cara. Yang pertama adalah menentukan suatu topik bacaan, yang kedua adalah membaca sumber-sumber yang berhubungan dengan sintesis yang akan dibuat, dan yang ketiga adalah melihat hubungan keterkaitan antara suatu bacaan dengan bacaan yang lainnya, dan yang keempat adalah mencari perbedaan, kemudian menyimpulkan suatu bacaan tersebut, dan yang terakhir adalah menyantumkan sumber-sumber yang diambil untuk pembuatan sintesis tersebut. Kegiatan selanjutnya yakni menulis abstrak atau membuat abstrak. Abstrak sendiri diartikan sebagai sebuah tulisan, yakni tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat, hampir mirip dengan pembuatan ringkasan. Biasanya suatu abstrak terletak pada bagian sebelum pendahuluan atau bagian teratas dari suatu bacaan karya ilmiah, dan tujuan dari penulisan abstrak sendiri digunakan untuk mempermudah pembaca untuk menggarisbawahi atau menentukan suatu topik dari suatu karya ilmiah tersebut. Tulisan abstrak sendiri biasanya terdiri dari 150 kata sampai 400 kata. Hal terpenting dalam pembuatan abstrak yakni abstrak tidak boleh ditulis atau menyantumkan sumber resensi dari suatu bacaan, dan tidak boleh mengungkapkan suatu hal yang tidak sama sekali dibicarakan dalam suatu karya ilmiah tersebut. Nah, penulisan abstrak sendiri biasanya ditulis dalam bentuk bahasa Inggris jika suatu karya ilmiah tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya, penulisan abstrak bisa dilakukan dengan menulis abstrak dengan bahasa Indonesia jika suatu karya ilmiah tersebut bertuliskan bahasa Inggris, atau bisa juga dengan menuliskan kedua bahasa tersebut. Kemudian kegiatan yang ketujuh adalah menulis simpulan. Kegiatan ini diartikan sebagai suatu bentuk ringkasan yang digunakan atau ditujukan untuk mengungkapkan gagasan dari suatu bacaan atau pembicaraan dengan menekankan pada pemberian ide, juga penyelesaian dari suatu permasalahan yang diungkapkan atau disebut dengan hasil dari suatu pembicaraan. Dalam menulis simpulan ini terdapat 3 metode yang digunakan untuk menulis simpulan, yakni metode generalisasi, metode analogi, dan juga metode sebab akibat. Yang pertama adalah metode generalisasi, yakni suatu metode yang digunakan dengan menarik suatu simpulan dengan ciri khas menggunakan kata-kata demikian. Kemudian metode yang kedua yakni metode analogi. Metode analogi adalah metode yang digunakan dengan membandingkan suatu bacaan dengan bacaan yang lainnya, kemudian menyimpulkan kesamaan dari kedua bacaan tersebut. Dan yang terakhir adalah metode sebab akibat. Metode ini digunakan untuk menjelaskan sebab dari suatu permasalahan dan juga akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah menulis sinopsis. Sinopsis sendiri bisa diartikan dengan suatu ringkasan pendek dari suatu cerita atau karangan, atau bisa juga dari sebuah karya tulis novel ataupun karya tulis yang lainnya. Kegiatan ini difungsikan untuk memberi informasi atau gambaran ringkas tentang isi dari sebuah cerita
dan juga memberikan gambaran secara berurutan, kronologi dari suatu bacaan yang runtut, dan sebagai prolog atau epilog dari karya tulis, dan bisa digunakan untuk draft atau pedoman melakukan suatu improvisasi. Nah, sekian penjelasan materi reproduksi bacaan dari saya. Apabila terdapat kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.